Ini nih potret yang terjadi saat kita sebagai warga negara menyampaikan aspirasi secara terbuka. Sebagai postingan-postingan, ada dugaan ya. Jadi aku nggak bilang, mungkin bukan dia, kayaknya sih bukan. Nah, mungkin ayah Crazy Rich melakukan hal seperti inilah. Dia tahu alamat rumahku. Tiba-tiba buzzer-buzzer muncul di threads dengan nge-share informasi dan KTP aku secara terbuka. Mulai dari nama, NIK, nama ibu, alamat, semua disebar secara terbuka. Ini namanya doxing yang membabi buta, yang udah lama jadi strategi. Dugaan ya, pemerintah Indonesia. Dugaan. Kita udah biasa dibungkam dengan tingkah-tingkah seperti ini. Kita yang bersuara terhadap pemerintah, hasil pajak kita dibayar dugaan untuk membayar buzzer-buzzer untuk mencemarkan nama baik kita di sosial media dan menggiring opini publik untuk mengalihkan dari argumen-argumen yang kita sampaikan. Begitulah kalau memang orang tidak bisa berlogika, berpendapat secara terbuka, yang bisa dilakukan hanya menyerang personal. Apa yang buzzer-buzzer itu sampaikan? Katanya aku adalah aktivis LGBT. Nggak usah pakai difitnah, aku buka secara terang-terangan. Aku mencintai semua manusia, terlepas dari agama, terlepas dari seksual orientasi mereka. Mau mereka suka sama pohon pisang, itu nggak ada urusannya sama aku. Yang aku urus adalah keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan dari masyarakat Indonesia. Terlepas dari itu, nggak ada urusan, itu pilihan pribadi masing-masing individu. LGBT movement, pernikahan sesama jenis, udah dilegalkan di Denmark di tahun 1980, di mana Denmark adalah negara pertama yang melegalkan ini. Terus ngapain lagi aku mau aktivis-aktivis di sini tentang LGBT? Diketawain, itu udah topik usang di Denmark. Yang kedua, aku dibilang katanya mau provokasi masyarakat. Teman-teman, ceklah sendiri komen-komen aku. Ada di situ masyarakat berantem? Gak ada. Semua mendukung karena kita semua cinta dengan tanah air kita. Harley Davidson Club, ini potret laki-laki yang kalian jadikan ketua di organisasi kalian. Mendingan naik Supra daripada naik Harley Davidson. Jantan ditantang dengan baik-baik nggak berani. Beraninya mainnya personal, nyerangnya keluarga, mau main. Kedua, DPR dan Partai Nasional Demokrat, kalian rela kinerja kalian dicemarkan sama satu manusia ini? Rela dengan tingkah dia yang kayak gitu? Nggak ada gitu yang menegur dia dan merasa malu dengan perbuatannya? Karena aku sendiri yang rasanya kayak, ya ampun, kalau mau melawan atau mau konfirmasi, setidaknya pakai logika dikit gitu. Aku udah sejahtera ya, dan aku di sini tulus untuk membantu masyarakat. Mau dibuka segala identitas aku buka nih, aku post, ini identitas aku. Siapa yang mau datang ke rumah aku, silahkan kunjungi tuh lansia di rumah aku, kunjungi tuh anak-anak yatim dan yatim piatu, ponakan-ponakan aku yang selama ini aku biayai dari hasil kerja kerasku. Teman-teman, makasih banyak yang udah khawatir ya dengan keberadaan aku. Sejak aku post tentang ada intimidasi yang katanya tim dia mau datang ke rumah aku, warga-warga Pamulang udah berjaga di sana, security, masyarakat, dan CCTV semua udah diarahkan ke rumah aku. Keluarga aku pun dilindungi oleh masyarakat sekitar. Ini namanya solidaritas, ini namanya persatuan. Generasi muda, dengar ya, yang penting itu isi otak dan isi hati, bukan isi garasi. Simpang siur nih, ada yang bilang gaji DPR itu 104 juta, ada media yang bilang kalau itu 200-an, ada lagi yang bilang kalau sebenarnya itu bisa miliaran sebenarnya sebulan gitu kan. Kita tanya, kenapa bisa simpang siur kayak gini? Asal muasalnya adalah karena mereka semua tidak transparan. Apa rincian dari hampir 10 triliun yang dianggarkan untuk 580 orang yang katanya mewakili kita, tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar membela masyarakat. Semuanya diam, semuanya matiin tagnya, semuanya ngelimit. Mungkin nggak semuanya ya, tapi banyak yang aku jadikan target yang ngelimit komen, matiin tag, dan ngeblok. Seperti Ahmad Syaroni contohnya. Takut amat sih sama cewek kecil begini pakai segala di blok-blok. Nah, DPR, transparan kalian mulai sekarang ya. Breakdown dari 10 triliun yang kalian anggarkan, kemana duit itu? Ada untuk bayar-bayar rapat. Emang kantor yang kalian punya itu nggak cukup besar untuk bisa melaksanakan rapat sampai harus rapat di luar? Ada konsumsi-konsumsi, bawa bekal, masyarakat diperes dengan luar biasa kejamnya, mereka mandi kemewahan di sana, patwal, staf sus, dan semua itu. Untuk apa? Orang saat kita aja sedang menyuarakan aspirasi, nggak ada yang berhasil dengerin. Hari ini banyak masyarakat yang demo, nggak ada mereka keluar dari gedung itu. Gedung itu hasil dari pajak rakyat kita. Tapi saat kita mau datang dan menyampaikan aspirasi, semuanya ditutup, semuanya dilindungi dengan peralatan-peralatan yang udah kayak mau perang sama negara lain. Kayak begini, wakil-wakil rakyat kita. Ahmad Syaroni bilang, katanya dia ngumpet-ngumpet dengerinnya. Ngapain ngumpet-ngumpet? Diajak debat aja banyak bacot, segala pakai ngomong ngumpet-ngumpet. Kalau nggak kerja bilang aja nggak kerja. Ini orang yang bener-bener ya omongannya nggak bisa dipegang. Sampai saat ini nggak ada satupun DPR yang berpihak pada rakyat. Masihkah mereka mewakili kita? Atau mereka sebenarnya memang hanya mewakili partai-partainya dan mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari kita? Katanya pensiunannya seumur hidup, teman-teman. Kita aja yang udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mungkin nggak dapat pensiun dengan uang yang seadanya. Mereka-mereka ini yang joget-joget, yang ngatain rakyatnya rakyat jelata, yang ngatain tolol, dapat pensiun seumur hidup. Ikhlas kita, masyarakat Indonesia. Gila, emang udah kematian empati. Ini video saat Pak Mahfud MD mau mendorong hukum perampasan aset dari koruptor. Betul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Jadi salah satu fungsi DPR adalah mereka menjadi badan legislatif yang akan mengeluarkan hukum yang akan membantu kesejahteraan masyarakat. Makanya Pak Mahfud ngomong di forum DPR, lihat balasan orang ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Seraya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berarti siap.
Ini laksanakan Pak. Gak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oke. Saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak. Dia bilang kalau katanya lobby itu tidak terjadi di DPR, tapi harusnya Pak Mahmud itu ngomongnya sama ketua-ketua partai. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh. Jadi saat udah ngomong, udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Tag di bawah siapa ini orangnya namanya dan dari partai apa dia. Jangan pernah kita pilih partai ini lagi, jangan kita sentuh partai ini lagi. Partai ini udah merusak masyarakat Indonesia, merusak budaya politik di Indonesia, dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Pak Mahmud, maju terus Pak. Bapak adalah salah satu pejuang keadilan di negara ini. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah gak ada obat. Korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Kita apain bos-bos karyawan kita yang seperti ini? Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatan. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang, kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya, katanya mau main, emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku, itu ada 1 anak yatim piatu, dan 5 anak yatim, di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin, dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Datang aja debat, jantan gitu loh, berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni, kamu membawahi hukum, kamu harusnya tahu ada undang-undang pelindungan data, di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang nggak diundang, itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP, pasal 167. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Ya, kembali lagi. Dari sejaknya kan mereka kan juga istilahnya itu kan LSM, NGO, dan juga beberapa bahkan beberapa artis, influencer dan sebagainya itu juga mendapatkan dana yang tidak terbatas dari OSF ini ya, Open Source Foundation ini ya, dimana George Soros ini yang menaungi. Dan sebenarnya kalau masalah George Soros ini kan juga sudah diwanti-wanti juga sama beberapa negara juga, termasuk ini negara Rusia, bahwa Rusia sendiri sudah memperingatkan kepada negara kita bahwa aktivitas OSF atau Open Society Institute Assistance Foundation ini ancaman terhadap dasar-dasar negara kita dan keamanan negara kita, termasuk juga kepada negara Rusia yang dimana kita juga sahabat dekat ya dengan Rusia. Dia juga mempunyai intelijen yang otomatis mumpuni ya, paham tentang masalah ini juga. Dan juga Vladimir Putin juga sudah mewanti-wanti bahwa jangan sampai LSM atau NGO yang ada di negara Rusia itu ada kolaborasi dengan OSF ini, bawah naungan George Soros ini. Makanya mereka secara ketat memonitor aliran dana dan juga aktivitas LSM yang NGO yang ada di negara tersebut. Ini di Rusia. Belum lagi yang ada di Italia. Perdana Menteri Italia sendiri bilang si Giorgia Meloni itu menyebut
bahwa George Soros itu lebih berbahaya ketimbang Elon Musk. Meloni menegaskan bahwa Elon Musk ya, tidak berbahaya bagi demokrasi. Justru yang berbahaya Soros sebagai contoh figur yang dia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan politik melalui pendanaan partai dan asosiasi di seluruh dunia. Dan juga di Pakistan order George Soros Foundation order 8 groups to close. Nah, itu ada beritanya di Reuters. Pakistan itu bahasa Inggrisnya ya, maksudnya itu artinya kurang lebih yaitu menyebutkan ada 10 LSM atau NGO yang ada di Pakistan yang mendapatkan bantuan dari OSF ini, George Soros, termasuk dana donasi yang dibiayai bilioner dan filantropis George Soros ini yang ada di Pakistan untuk mengganggu stabilitas negara Pakistan tersebut. Di mana kita tahu bersama Imran Khan ya, sebelum Perdana Menteri yang sekarang menjabat, Imran Khan itu juga dikudeta secara tidak hormat melalui beberapa isu-isu yang dikembangkan oleh LSM, NGO dan beberapa orang-orang yang memang tidak menyukai Imran Khan di waktu kepemimpinan beliau, di mana beliau juga sangat anti Amerika. Dan juga media Rusia kan kita sebut sendiri ya bahwa beliau itu sangat anti dengan sesuatu yang berbau dengan elit global. Bahkan kan Vladimir Putin sendiri itu sangat nasionalis dan juga melindungi negaranya dari pengaruh elit global. Atau kalau misalkan kita bilang yang namanya Illuminati, Freemason, itu sebenarnya kita kan juga apakah memang ada? Ternyata ada ya. Ini George Soros juga bagian dari Rockefeller kan. Rockefeller itu sendiri Rothschild. Nah, mereka juga kekuatan yang tidak tersentuh oleh hukum dan juga mereka gimana pun juga menguasai seluruh perbankan yang ada di dunia. Yang kita sebut ada perusahaan Vanguard, BlackRock dan sebagainya yang bisa istilahnya itu afiliasinya nanti ujung-ujungnya ke Rothschild. Seperti itu. Jadi agak riskan sih sebenarnya ngomong ini ya. Cuman memang kita ini harus kita ungkap penting ini karena tidak semua akun aku kena PL. apalagi Ya, saya udah nggak apa-apa saya aja yang akun besar aja nggak masalah. Oke. Ya, jadi kalau misalkan di bawah ini ada yang ngomong Soros mulu lah, ini bukan Indonesia aja yang memperbincangkan si Soros. Hampir semua negara itu mewaspadai hampir semua negara itu mewaspadai gerakan George Soros ini yang memang mereka itu akan memberikan suatu kegaduhan ataupun beberapa goncangan ekonomi dan politik di beberapa negara yang memang tidak pro dengan kebijakan elit global itu gitu. Memang mereka mengganggu dari negara tadi saya sebut Rusia, Italia, Pakistan, bahkan India juga ngamuk ke George Soros karena George Soros itu juga di samping dia biang kerok krisis moneter, dia juga biang kerok beberapa kerusuhan yang ada di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu gitu, termasuk di Nepal. Gitu. Iya, termasuk di Nepal, makanya saya bilang. Jadi mereka tidak menggunakan kekuatan militer, tapi melakukan dengan cara propaganda dan juga melakukan beberapa isu-isu yang menyangkut dengan stabilitas politik dan ekonomi kebijakan yang ada di negara yang mereka incar, yang memang mayoritas mempunyai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang memang berpotensi untuk menjadi negara maju seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga saat krisis moneter yang melanda Asia 20 tahun silam itu George Soros juga yang mana beliau itu juga bermain dalam kebijakan IMF, Bank Dunia, kan memang mereka menguasai sektor perbankan di seluruh dunia. Itu juga dia memainkan peran penting juga dalam hal menunda ataupun membatalkan kebijakan pemerintah kita dulu waktu memproduksi pesawat CN235 kalau nggak salah ya, pokoknya produksi pesawat yang diinisiasi oleh Pak Habibie, sehingga akhirnya mandek lewat IMF dan juga Bank Dunia. Dan juga Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sendiri juga bilang bahwa Soros itu telah membuat nilai tukar sejumlah mata uang di Asia itu terombang-ambing, termasuk di Thailand juga gitu. Jadi orang ini sangat berbahaya, bukan cuma buat negara kita, tapi di beberapa negara berkembang lainnya
dan juga di negara maju seperti Rusia pun dia berbahaya karena dia adalah pembuat kegaduhan di semua yang berbau tentang kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, di mana kalau misalkan tidak sesuai dengan kepentingan dia sebagai elit global akan diganggu dan juga diserang melalui beberapa media, propaganda melalui beberapa media dan juga LSM, NGO, dan influencer atau artis yang memang mendapatkan kecipratan dana abadi dari OSS tersebut. Itu dulu, terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Saya Sita. Jadi ini ya saya baca ya, ada sebuah artikel dari The Sunday Guardian mengungkap sebuah dokumen bocor yang berisikan proposal pengajuan dana. Artinya orang Indonesia mengajukan dana ya ke lembaga pro demokrasi dengan basis Jakarta bernama Kurawa Foundation kepada Open Society Foundation, lembaga milik George Soros, senilai 1,8 juta US dollar, ya sekitar 30 miliar rupiah. Tak hanya sekedar kabar, ya, namun unggahan tersebut juga mengungkapkan rincian akan anggaran yang sudah diberikan oleh George Soros. Di antaranya Tapi ucapkannya kan mereka kan juga istilahnya itu kan LSM, NGO dan juga beberapa bahkan beberapa artis, influencer dan sebagainya itu juga mendapatkan dana yang tidak terbatas dari OSF ini ya, Open Source Foundation ini ya, di mana George Soros ini yang menaungi. Dan sebenarnya kalau masalah George Soros ini kan juga sudah diwanti-wanti juga sama beberapa negara juga, termasuk ini negara Rusia, bahwa Rusia sendiri sudah memperingatkan kepada negara kita bahwa aktivitas OSF atau Open Society Institute Assistance Foundation ini ancaman terhadap dasar-dasar negara kita dan keamanan negara kita, termasuk juga kepada negara Rusia yang dimana kita juga sahabat dekat ya dengan Rusia. Dia juga mempunyai intelijen yang otomatis mumpuni ya, paham tentang masalah ini juga, dan juga Vladimir Putin juga sudah mewanti-wanti bahwa jangan sampai LSM atau NGO yang ada di negara Rusia itu ada kolaborasi dengan OSF ini, bawah naungan George Soros ini. Makanya mereka secara ketat memonitor aliran dana dan juga aktivitas LSM yang NGO yang ada di negara tersebut. Ini di Rusia, belum lagi yang ada di Italia. Perdana Menteri Italia sendiri bilang si Giorgia Meloni itu menyebut bahwa George Soros itu lebih berbahaya ketimbang Elon Musk. Meloni menegaskan bahwa Elon Musk ya, tidak berbahaya bagi demokrasi. Justru yang berbahaya Soros sebagai contoh figur yang dia menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan politik melalui pendanaan partai dan asosiasi di seluruh dunia. Dan juga di Pakistan order George Soros Foundation order 8 groups to close. Nah itu ada beritanya di Reuters. Pakistan itu bahasa Inggrisnya ya, maksudnya itu artinya kurang lebih yaitu menyebutkan ada 10 LSM atau NGO yang ada di Pakistan yang mendapatkan bantuan dari OSF ini, George Soros, termasuk dana donasi yang dibiayai bilioner dan filantropis George Soros ini yang ada di Pakistan untuk mengganggu stabilitas negara Pakistan tersebut. Dimana kita tahu bersama Imran Khan ya, sebelum Perdana Menteri yang sekarang menjabat, Imran Khan itu juga dikudeta secara tidak hormat melalui beberapa isu-isu yang dikembangkan oleh LSM, NGO dan beberapa orang-orang yang memang tidak menyukai Imran Khan di waktu kepemimpinan beliau, di mana beliau juga sangat anti Amerika. Dan juga media Rusia kan kita sebut sendiri ya bahwa beliau itu sangat anti dengan sesuatu yang berbau dengan elit global. Bahkan kan Vladimir Putin sendiri itu sangat nasionalis dan juga melindungi negaranya dari pengaruh elit global, atau kalau misalkan kita bilang yang namanya Illuminati, Freemason, itu sebenarnya kita kan juga apakah memang ada? Ternyata ada ya. Ini George Soros juga bagian dari Rockefeller kan. Rockefeller itu sendiri Rothschild. Nah mereka juga kekuatan yang tidak
tersentuh oleh hukum, dan juga mereka gimana pun juga menguasai seluruh perbankan yang ada di dunia, yang kita sebut ada perusahaan Vanguard, BlackRock dan sebagainya, yang bisa istilahnya itu afiliasinya nanti ujung-ujungnya ke Rothschild seperti itu. Jadi aduh, agak riskan sih sebenarnya ngomong ini ya, cuman memang kita ini harus kita ungkap penting ini karena tidak semua aku kena PL. apalagi Ya, saya udah nggak apa-apa. Saya aja yang aku besar aja nggak masalah. Oke. Ya, jadi kalau misalkan di bawah ini ada yang ngomong Soros mulu, lah ini bukan Indonesia aja yang memperbincangkan si Soros. Hampir semua negara itu mewaspadai hampir semua negara itu mewaspadai gerakan George Soros ini, yang memang mereka itu akan memberikan suatu kegaduhan ataupun beberapa goncangan ekonomi dan politik di beberapa negara yang memang tidak pro dengan kebijakan elit global itu gitu. Memang mereka mengganggu dari negara tadi saya sebut Rusia, Italia, Pakistan, bahkan India juga ngamuk ke George Soros karena George Soros itu juga di samping dia biang kerok krisis moneter, dia juga biang kerok beberapa kerusuhan yang ada di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu gitu, termasuk di Nepal. Gitu. Iya, termasuk di Nepal, makanya saya bilang. Jadi mereka tidak menggunakan kekuatan militer, tapi melakukan dengan cara propaganda dan juga melakukan beberapa isu-isu yang menyangkut dengan stabilitas politik dan ekonomi kebijakan yang ada di negara yang mereka incar, yang memang mayoritas mempunyai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang memang berpotensi untuk menjadi negara maju seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga saat krisis moneter yang melanda Asia 20 tahun silam itu George Soros juga, yang mana beliau itu juga bermain dalam kebijakan IMF, Bank Dunia, kan memang mereka menguasai sektor perbankan di seluruh dunia. Itu juga dia memainkan peran penting juga dalam hal menunda ataupun membatalkan kebijakan pemerintah kita dulu waktu memproduksi pesawat CN235 kalau nggak salah ya, pokoknya produksi pesawat yang diinisiasi oleh Pak Habibie, sehingga akhirnya mandek lewat IMF dan juga Bank Dunia. Dan juga Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sendiri juga bilang bahwa Soros itu telah membuat nilai tukar sejumlah mata uang di Asia itu terombang-ambing, termasuk di Thailand juga gitu. Jadi orang ini sangat berbahaya, bukan cuma buat negara kita, tapi di beberapa negara berkembang lainnya dan juga di negara maju seperti Rusia pun dia berbahaya karena dia adalah pembuat kegaduhan di semua yang berbau tentang kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, di mana kalau misalkan tidak sesuai dengan kepentingan dia sebagai elit global akan diganggu dan juga diserang melalui beberapa media propaganda, melalui beberapa media dan juga LSM, NGO dan influencer atau artis yang memang mendapatkan kecipratan dana abadi dari OSS tersebut. Itu dulu, terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Saya Sita. Jadi ini ya saya baca ya, ada sebuah artikel dari The Sunday Guardian mengungkap sebuah dokumen bocor yang berisikan proposal pengajuan dana. Artinya orang Indonesia mengajukan dana ya ke lembaga pro demokrasi dengan basis Jakarta bernama Kurawa Foundation kepada Open Society Foundation, lembaga milik George Soros, senilai 1,8 juta US dollar ya, sekitar 30 miliar rupiah. Tak hanya sekedar kabar ya, namun unggahan tersebut juga mengungkapkan rincian akan anggaran yang sudah diberikan oleh George Soros, di antaranya